kan ngomongin orang. Ngomong kawan-kawan. Kawa-kawa. Pencet enggak nih? Pocket.com. Hai kawan-kawan, kembali lagi di podcast Bang Mega. Oke, kita dari kelas Sosum 2. Sebelum masuk ke dalam podcast, penting kita perkenalin diri dulu dong. Nama aku Robi Fatilah. Kamu? Saya Dharma Anggarda Uswanto. Saya di sini Andra Septa Gerhana Putra. Saya Fatul Fatah. Oke. Kita basa-basi dulu lah ya. Mulai dari operator dulu deh. Operator, perkenalin diri dong. Saya sebagai operator di sini Ihsan Putra Pratama. Halo, saya Sadendra Bardistanto. Oke, di sana itu tim operator ya yang bantu-bantu kita buat setup kamera dan yang lain-lain lah. Oke. Mulai dari kesibukan akhir-akhir ini deh. Garda. Akhir-akhir ini kesibukannya apa sih? Gak ngapa-ngapain, gak sibuk. Ya, yang bener dong. Ya tapi bener gak sibuk. Ya, ngapain? Lagi main bola, mancing atau apa? Gak ada sih. Biasa Kalau aja. kegiatan dari ini, dari bulan-bulan puasa kemarin? Kalau puasa ya sebenarnya sama aja sih, cuma versi hardcore-nya aja sih, lebih hard. Soalnya kita kan lebih sama puasa gitu kan. Sambil menahan amarah, nafsu semuanya makan. Nah itu cuma versi hardnya aja lah. Emang inti puasa? Alhamdulillah puasa. Sebagian. Kalau Andra, akhir-akhir ini sibukannya apa Andra? Kesibukan saya merintis karir ya Mas. Saya sedang belajar berdagang. Berdagang apa? Pentol? Berdagang pentol. Oh. Saya Juragan, sering nih beli di apa-apa. sini. Salut. Saya sering juga beli di tempat dia. Karena saya berpikir kita mulai dari sekarang untuk masa depan agar ada pengalamannya. Iya deh. Kalau Fatur, akhir-akhir ini kan bulan puasa kemarin mudik nih. Iya. Ya, kesibukannya apa tuh? Di mana? Di Madura ya? Iya. Maduranya di mana? Bangkalan. Bangkalan. Oke. Apa nih kesibukannya di Madura Bangkalan sana? Gak ada sih, gara-gara hujan terus di sana jadinya buat Madura aktivitas- hujan? Iya. Madura hujan. Gak ada. Yang bedain di sini sama Madura apa? Gak ada bedanya sih, cuman bahasa sehari-harinya aja yang beda. Bisa sama Madura? Siapa? Kamu lah. Gak bisa, gak terlalu bisa lah. Tapi tahu-tahu aja lah. Tahu. Iya. Oke, kalau ini kan tema kita. Temanya apa, Gar? Kalau gak salah remaja bebas. Ya remaja-remaja kayak Remaja kita bebas ini. lah ya. Itu temanya. Temanya tuh remaja bebas. Betul. Kemarin kan pulang nih, mudik. Kira-kira di sana nih kenakalan remajanya gimana sih? Yang parah lah, kayak balapan, tawuran atau segala macem. Di Madura Lebih kan sih dari itu, lebih kayak anak masih SD nih, harusnya udah sekolah, udah SMP lulus, ini malah udah ngerokok, minum-minuman. anak SD sana ngerokok. Iya. Masih SD udah ada yang menikah. Hah? Iya, Yang bener. bener, udah nikah. Itu sekampungmu kah? Satu Ya, nggak kampung. sekampung sih, ada lah pokoknya. Contohnya kayak siapa ya, ada waktu itu sempat mau berangkat udah ada yang mau nikah. Anak SD. Iya, Kelas 6. nggak kelas 6. Iya, kelas 6 lah. Kelas 6, kelas 5 pasti ada. Ada kok viral di IG. Parah sih. Parah ya di sana ya. Iya. Kalau selain pernikahan deh, dari luar pernikahan, apa tuh? Yang lain Nolong. kayak mabuk atau Ya. geng motor? Merokok lah, merokok pasti, mabuk pasti. Terus Ya, setauku itu aja. nggak ada yang parah-parah nih? Nyolong gitu nggak ada. Iya, gitu. nyolong Yo, besi ada itu kan besi. di Madura tuh. Masih ada. Ya, besi Madura itu kan identik kiloin. dengan besi. Nah,
Pasti ada. Kamu nyolong nggak? Enggak lah. Yang benar. Yakin. Iyalah. Yakin. Yakin. Madura berhasil. Madura gagal. Madura gagal. Kalau Andra, selama kamu jualan pentol nih Indra, kan kamu ngempang lah di pinggir-pinggir jalan. Kira-kira ada nggak nih kamu lihat kayak orang balapan atau kamu pulang malam nih? Misalkan pulang malam ada yang mabuk atau ada yang apa gitu? Orang rese ya? Ya atau remaja-remaja yang beli pentolmu tapi nggak mau bayar deh, malak-malak gitu, ada nggak? Oh, itu ada. Temen saya sendiri malahan ya. Inisialnya? Nah. Oh nggak usah disebut merek. Kalau selama saya berjualan ya selama malam ini, saya kan jualan misal pulang paling malam tuh jam 11. Jam Tuh 11 malam. Saya pernah pertama tuh melihat ada anak remaja lah. Dia datang kan berdua sama temennya. Terus dia beli es nih. Beli es yang cekek itu. Es cekek 2 lah. Ternyata dia minum pil entah pil apa. Obat gitu kan. Ya kayak tahu ya kayak obat gitu. Ya. Minumnya tuh gak cuma 1, 5 butir langsung diminum. Biar halusinasi ya? Ya. Ya. Sepertinya gitu. seperti itu. Saya tidak pernah mengenal kayak gitu. Kalau dari Garda deh, nah Garda kan circle-nya di atas umur ya, kayak yang udah lulus atau apa itu buah-buahan kayak buah-buahan pasar gitu kan, atau buah-buahan pondok kan banyak tuh yang parah nih circle-nya, kayak pertemanannya tuh toksik gitu, kayak mabuk, beli tuak atau apakah Sebenarnya ya bisa dibilang pertemanan saya ini high tier lah. terus mau yang ngelem, mau yang mabuk, mau yang obat, balapan, ada semua sih. dari ini deh, inget nggak satu warung yang istrinya tuh penjudi semua? Hah? Isinya penjudi. Satu warung. Iya, Satu warung. di depan, iya di sekitar sinilah pokoknya. Warung isinya penslot semua. Masih inget nggak? Oh, saya malah pernah main ke sana. Oh, nggak pernah. Nggak sampean tuh yang sering main di situ biasanya. Tapi saya untungnya nggak judi sih. Ya kalau saya juga, Ya, iya. walaupun kalau kawan saya tuh parah sih. Apalagi pas puasa gitu kan. Kayak nggak tahu Tuhan sumpah. Aduh. Puasa. Atau Bisa, Bang. biasanya ini ada sih kayak satu warung gitu. Anak-anak sekolah nih masih pakai seragam. Mereka mokel semua tuh di situ. Ketahuan gurunya. Itu waktu itu dibahas sih. Iya. Pas kelas Tahu nggak? umum. Tahu Jangan nggak? Dra. Dengan Bu Sri pernah dibahas. Nah, iya itu. Andra tahu lah. Tuh, saya nggak tahu ya tempat-tempat kayak gitu. Kalau Andra sih biasanya paling tepat depan hotel sih. Depan hotel. Depan hotel. Oh, warung geprek. Nah, Ah. itu. Betul. Kamu mokel nggak tuh? Ya kali bulan puasa nggak mokel. Enggak mokel lah, paling sakit. Hah? Sakit. Ya. Bisa sakitnya. Ngirim di grup Bisa. tuh Bang, apa ada yang ngirim di grup? Hah? Ngirim di grup. Ya itu sakit. Sakit ya. Yakin. Iya. Wah, Meragukan sekali ya. kalau masih heran sih kalau bulan puasa itu banyak anak-anak remaja yang masih mabuk, main slot, Mokel. beli tuak. Iya, beli tuak. Kayak ya di mana sih kalau beli tuak tuh? Ya jangan tanya saya sih. Kalau biasanya kata kawan saya lah ya. Ya kawanmu tuh kalau beli tuak ada nggak satu cerita gitu kawan-kawanmu yang mabuk? Ya, Habis itu ini lucu cerita anu lah. lucu serem Kawan. ngeri gitu. Kawan saya beli tuak aja lah ya. Masih banyak lagi sebenarnya sih. Cuma kita bahas dari tuak ini dulu. Oke. Dulu ya pas kelas 10 paling itu ya. Itu saya ngawani kawan beli tuak ke sungai kecil. Sungai dari, kecil? dari Serongga sini. Kira-kira ngidam paling lah. Lumayan jauh ya. Sungai Sungai kecil itu jam-jam berapa ya?
ya setengah 10 paling beli ke sana. Katanya sih kata mereka ya yang minum enak. Soalnya kan ya beda itu racikannya paling beda gitu kan sama yang setiap yang warung lain-lain. kan emang beda. Itu sudah selesai dari beli lah, sudah ya dipercepat aja kan. Tuaknya ada tulangnya coy, nggak tahu tulang apa itu. Tulang babi nggak tahu tulang apa. Ya tuak udah haram tambah haram ya, tambah campur tulang belakang babi. Dan saya ingat itu tuak dicampur jus anggur coy. Kok tahu? Kan ngeliat. Oh. Soalnya beli campurannya sama saya juga di Paman Pantol Bangkalsel tuh bang. Man ada ini beli es yang sasetan aja tapi saya ingat. Kalau sepengalamanku sih, ya kita kan biasanya juga keluar bareng lah ya. Kawan Iya. kita juga hampir sama Ya juga sih. kurang lebih sama aja Iya. lah. Kalau dari ceritaku sih, dulu ada di rumah kawan itu minum tuak 3 liter, badannya gatel-gatel. Masih inget nggak? Itu masa ingat banget. Aduh. Sekitar ya itu 3 hari kan sampai gatalnya itu. Kasihan banget. Mana orangnya kecil lagi. Ya kalau dari Andra sama Patul nih, mereka circle-nya ya nggak sebrutal Lain kita lah, lah. iya. Lain. Beda Kalau circle. Patul ini kan anak motor ya. Nah, bebek. PCR. Iya. Kalau di motor-motoran gitu, kayak balapan judi gitu kan nggak ada kan? Wah gitu nggak pernah ikutan sih. Yang benar. Ngeliat. Kalau ngeliat pernah. Nah ceritain dong, gimana tuh ceritanya? Ya kayak judi orang kayak biasa gitu. Yang menang nanti judi siapa? Apa? Yang judi siapa maksudnya? Jadi misalnya kamu nih Ya kan sama tahu, ini kan tahu. balapan gitu kan. Iya. Habis itu nanti ada orang siapa nih yang menang tebak-tebakan tapi pakai uang. Ya. Misalkan ini 50.000, ini 100.000. Misalkan ini menang, yang ini kalah, yang ini diambil. Yang 50.000 di sini. Gitu. Kayak megang gitu. Ada bandarnya dong berarti Iya. ya? Iyalah, kayak gitu. Kalau saya pernah ngeliat sih, ya sekitar sini juga. Tapi cuma anu sih, mereka nggak sampai taruhan duit kayak gitu. Kayak biasanya itu. Oh iya. Kalau nggak salah sih ya, Yang ada waktu itu pas puasaan. Nggak tahu puasa apa sebelum puasa itu. Udah nanti viral kita yang di. Enggak. Ini saya mau ceritain ini bagus ini sama ini. di compare kan itu puasa ya, puasa rasanya. Awal-awal puasa kan orang-orang pada ngabuburit lah. Mulai rame-ramenya kan. Iya. Di Oh, jalan yang- raya besar itu compare itu. Yang anak-anak SMP ya kalau nggak Iya, salah. anak-anak Mereka ya. live ya, live nantang polisi. Bukan. Oh. Balapan lah, balapan. Sekalian buka puasa mungkin kan. Tahu-tahu tuh ada kawan saya itu ngomong, "Weh, itu ada polisinya." gitu. Nah, saya kan juga di situ toh. Ya, saya namanya juga orang ngumpul di situ juga kan ngeliati orang ya balapan-balapan gitulah. Sekalian ya ngabuburit lah. Ya saya tancap gas dong. Kawan saya ini kasihan lah, itu kasihan mau bantuin tapi kalau misalnya itu polisi beneran ya saya juga aduh eman motornya. Kawan saya itu udah motornya metik kan kayak gini lah, ini tuh jalan raya, Iya. di sini tuh agak kayak jurang gitu, Oh iya. maksudnya Iya. dia tuh langsung drop gitu lah. Iya. Nah kawan saya ini parkirnya masuk dalam sini, Iya. pas polisinya datang kawan saya ini langsung terobos. Siapa itu? Siapa itu? Ada aja. Siapa? Ada. Siapa? Ada. Sama. Modas apa namanya? Ya pokoknya kalau nggak sendiri lebih oke lah daripada cerita ini. Ya udah, nggak usah sebut nama lah ya. Iya nggak usah buat Kasihan. nama. Biar aja. Yang jatuh malu. Yang jatuh mah. Ya kalau dari operator deh, pengalaman berkawan nih, circle kalian gitu yang ada mabuk lah. Den, kamu Den, ada nggak kawanmu yang judi?
Oh, judi nggak ada sih. Nggak pernah ada punya teman judi. Nggak juga itu. Nggak bisa. Kalau Kayak gitu. Coba Mungkin Kalau- pertemanan saya paling beda ya. Pertemanan saya tuh bisa dibilang masih kurang tahu apa itu namanya judi, mabuk sama ngerokok tuh kurang tahu. Taunya ya FF, ML. Taunya cuma itu doang. Ya dulu saya juga. maaf. Dulu aja ya. Dulu saya juga ikut. operatornya saya- kesetrum. Dulu saya juga ikut beda pergaulan tuh di sekitar SMP. Itu baru itu saya ngerasain yang namanya pergaulan bebas. Ya kayak ngerokok lah. Saya dulu waktu ngerokok tuh waktu SMP. Betul SMP. SMP itu saya ngerokok tuh pertama kali ngerokok ya. Dulu ya waktu SMP tuh ngerokok sampai SMA 1 ngerokok. Terus karena ada tekanan apa gitu jadi saya berhenti. Mungkin ya ngerokok itu bagi saya enak sih, tapi gara-gara saya sadar kalau rokok itu tidak baik jadi saya udahi aja. Mungkin itulah pertemanan saya. Jadi itulah pengalaman operator kita, Isan ya namanya. Betul. Ya. Pengalaman pertama kali merokok ya. Ya betul. Ini saya Jadi kamu merokok San sampai sekarang? Enggak, udah enggak. Ini saya mau nanya ya sama operatornya ya. Nah, ya. Boleh lah. Nanya Isan lah. Boleh. Rokok pertamamu rokok sawit gak? Iya. Itu rokok sawit itu bisa dibilang tuh rokok anak-anak zaman SD. Kenapa bisa dibilang sawit? Ya karena rokok sawit. Sawit itu kan ada batang panjang ke bawah tuh ya. Itu diambil, dibakar dan diisep. Ya rasanya sawit. Sawit. Rasa abu kan. Rasa abu. Jadi Kali setiap, nyedot kena tenggorokan. setiap ngehisap itu kayak ngefly, ya ngefly, pusing ngefly, apalah gitulah namanya aja rokok sawit. Baru saya juga ngisep sawit dulu pernah waktu SD kelas 3 ya kelas 3 4 karena kecanduannya sama sawit ya kan. Jadi setiap ada sawit itu saya selalu nyari namanya batang sawit. Bukan yang batang gede itu ya, tapi batang kecil lah itu buat ngisep. Itu nakal juga tuh waktu SD itu. Emang Badung ya Isan nih pas kecil dulu. Oke, kalau dari kalian bertiga deh. Ya nggak usah bohong lah ya. Kita laki-laki itu juga pernah merokok pasti. Iya, kalau Pasti. kalian dari pengalaman kalian bertiga deh, ada nggak pengalaman kalian merokok pertama kali gitu? Ya. Memang kita ya agak nakal sih, nakal-nakalnya nakal anak kecil dulu lah. Dulu. Iya. Kok sekarang kan udah lumayan besar ya. Jadi Ya agak tahu mikir-mikir. lah, Agak mikir-mikir lah sekarang mau buat apa-apa. Ya dari siapa nih? Dari Patul dulu deh. Tul, ceritain pengalamanmu. Entah kawanmu yang pertama kali merokok atau kamu kah? Coba ngomong. Cerita. Jadi awal ngerokok tuh coba-coba ya, kayak ngerasain apa sih rokok itu. Jadi pas dicoba kok enak gitu. Jadi seterusnya beli terus sampai kecanduan sampai sekarang alhamdulillah berarti. Enggak, itu kelas berapa itu? Kelas berapa tuh? Pertama kali merokok tuh kelas berapa? Itu sama siapa gitu? Pertama di mana? Di pertama- sungai atau di mana? Pertama ngerokok tuh kelas 10. Kelas 10 SMA. Ya awal masuk. Yang benar. Baru masa. aja berarti ya. Baru aja. Ya Iya, kan kita kelas baru 11 aja. berarti baru Iya, aja. baru aja. Iya. Jadi itu gara-gara ngeliat temen ngerokok jadi kayak kepo lah. Kayak apa Rasanya sih? gimana Iya, ya? Rasanya Oh, gimana? oke. Kalau merek nih, merek apa nih? Ada filternya atau enggak gitu. Habis Ada itu filternya lah. ada. Ya, Wah, klik gitu. pasti. Pasti. Nyobanya di mana nih? Di sungai. Di sungai, di Di rumah. sungai. Wah, di rumah kawan atau di rumah sendiri? Sendiri. Oh. Kalau Andra, ngomong Andra. Soal ngerokok kayak ini ya.
Sekarang rokok. Jujur saya awal mula kenal rokok kelas 5 SD. Waduh, Sepuh berarti. masih bocil ya. Masih bocil udah berani ngerokok. Itu dikarenakan faktor lingkungan pertemanan ya. Karena dulu teman-teman saya udah kenal rokok dari awal, saya jadi anak kecil seperti dibodoh-bodohin. Kayak misal saya sudah menolak nih, tapi kayak disuruh sedot gitu. Dipaksa gitu lah. Bro ya. Ya. Nah, di awal Paksa itu tapi saya- kamu mau. Ya. dari awal itu saya udah kenal rokok. Tapi sampai sekarang belum pernah lagi sih apa itu rokok. Oke, kalau ya itulah pengalaman dari Andra dan Fatul. Kalau dari Garda nih, Oh, saya dulu aja dah biar sebaris ini aja. oke. Kalau dari pengalaman saya ya, dulu awal kali merokok itu di rental PS kelas 3 SD. Nah, itu dulu rokoknya tuh. Nah, rokoknya itu Kretek. LA Oh, LA Min. Nah, ada cerita lucu sih. Jadi itu habis lebaran tuh. Ya biasalah bocil tuh kan kalau Ya. habis lebaran banyak dapet THR. Kawan-kawanku nih udah besar semua. Jadi kita ngerental, aku yang disuruh bayar. Rokok juga aku yang belikan. Disuruh hisap, Pak. Bapakku datang. Waduh, rokoknya aku buang. Aku ditempelin. Patul tahu lah gimana Ya, orang Madura kalau marah. ya, ya. Ya jadi itulah. Kalau ini sih kesan-pesan nih buat anak-anak sekolah yang sekarang masih merokok. Gimana nih? Ya Gar? nggak buat ngerokok aja lah. Yang hal yang negatif lainnya ya. Ini yang buat ngerokok ya. Kalau emang udah kecanduan, berhenti dari sekarang. Ya. Rasa soalnya ya saya juga pernah ngalami sih yang namanya rokok itu. Emang susah sih keluarnya dari hal kayak gitu. Apalagi kalau misalnya kita udah bener-bener nempel, udah bener-bener lekat gitu, itu susah. Sama kayak kamu yang kecanduan dengan hal-hal video-video yang sangat tidak, Senonoh ya. iya tidak senonoh. Video porno ya. Iya, porno lah itu. Pekop. Ya susah lah kalau misalnya udah kecanduan gitu kan. Ya. Fuck up. Sama kayak mabuk. Nah, itu parah sih. Ngelem. Pokoknya ya hal-hal yang jelek kayak gitu buang aja lah, nggak ada baiknya. Cuma kayak gitu tuh enak sementara lah. Hitungannya pas kalau kalian kecanduan tuh kena sugestinya terus, nanti baru ngerusak kalian sendiri. Nanti paling kalau kalian udah mulai capek itu paling kalian udah sadar biasanya. Tapi pas kalian capeknya udah sakit, nah itu susahnya. Ya, jangan sampai keinginan menjadi kebutuhan. Intinya berhentilah. Ya, cukup berhenti aja. Ya Kalau kita kalau doang. nggak bisa cepet-cepet, kalian berhenti tuh step by step, pelan-pelan. Kayak misalkan merokok sehari 1 bungkus, 2 bungkus, nanti jadi sehari 3 bungkus. Kembali itu mata banyak itu. Salah dong. Tiga batang. 3 batang. Besoknya lagi kalau udah mulai terbiasa jadi 1 batang. Ya ibaratnya gitulah. Banyak nih kayak kenakalan-kenakalan, misalkan video pornografi, entah kecanduan obat-obatan, entah kecanduan minuman. Pokoknya ya memilah circle, memilah pertemanan itu penting lah. Penting. Kalau kita berteman sama orang-orang yang baik, pasti kita kebawa positifnya. Tapi kalau yang negatif, pasti kebawa juga negatifnya. Ya, Gak ada baik. itulah pesan-pesan dari kita ya. Kalau pesan dari operator nih, gimana? Untuk dari saya sih benar kata Robby tadi, benar kalau hal-hal yang baik itu benar. Jadi nggak banyak sih buat saya, buat hal-hal baik saya ungkapkan. Nah, itu aja. Sama sih, sama Isan. Udah. Gitu aja. Ya pokoknya jawabanku diambil Isan.
Iya. Sudah. Ya sudah sih. Kalau pesan dan kesan kita dari podcast ini itu ya. Hindari hal-hal negatif dan dekatkan diri ke hal-hal positif. Ingat Tuhan, ingat kalau kita punya orang tua di rumah. Berdoa kepada Tuhan. Ingat kalau kita punya orang tua di rumah. Ingat kalau kita punya ibu di rumah. Oke, itu aja sih dari kita. Selamat menyaksikan. Iya, selamat menyaksikan. Dan Closing. iya. Closing ya. Ya udah kita closing dulu. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. selanjutnya. Dek.